Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang para pemirsa Facebooker Zona Zuhri. Selamat bertemu kembali pada pengajian kitab Hilyatul Aulia karya Syekh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Saya juga sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di hari kedua ini puasa kita bernilai tinggi. Puasa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi dan yang menyebabkan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, pada pertemuan kali ini edisi kedua, yaitu kita akan membahas sahabat Miqdad bin Aswad. Sahabat Miqdad bin Aswad ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sering bepergian dengan Rasulullah. Sahabat Miqdad adalah sahabat pertamanya Kanjeng Nabi Muhammad yang berperang menggunakan kuda. Oleh karena itu termasuk salah satu sahabat tentara yang termasuk salah satu atau termasuk sahabat yang pertama yang termasuk tentara kavaleri, karena pertama yang menggunakan kuda adalah sahabat Miqdad bin Aswad. Sahabat-sahabat, Miqdad bin Aswad ini nama aslinya yaitu Miqdad bin Amr bin Sa'labah. Berarti cucunya Sa'labah termasuk. Kita ingat barangkali Sa'labah itu salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dulu miskin papa, kemudian sampai berjamaah dengan istrinya juga kan bergantian pakaiannya, kemudian diberi oleh Rasulullah itu diberi kambing, kemudian kaya raya tetapi kemudian lupa. Tapi alhamdulillah kemudian berikutnya punya cucu namanya Miqdad. Nah, ini nama aslinya Miqdad bin Amr bin Sa'labah. Ini merupakan mantan hamba sahayanya Aswad bin Abdu Yagus. Kemudian sahabat Miqdad ini, Miqdad bin Al-Aswad, kadang populer dengan nama Al-Aswad. Ini postur tubuhnya jangkung, kemudian kulitnya sawo matang, dan termasuk Miqdad bin Al-Aswad ini atau Al-Aswad ini termasuk Ahlus Sufah. Ahlus Sufah adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jadi di Madinah itu kan ada Masjid Nabawi di Serambi, di sebelahnya itu ada rumahnya Rasulullah SAW. Nah, ini banyak orang-orang sahabat Rasul yang secara finansial sangat miskin sekali, tapi memiliki akidah yang kuat sekali. Ini namanya Ahlus Sufah. Sufah itu artinya bulu, seperti bulu wol itu, seperti bulu domba, untuk sebagai jaketnya, sebagai bajunya. Karena mereka orang-orang miskin, sehingga mengenakan pakaian yang apa adanya, kemudian pakaiannya itu pakaian yang wol, jadi dari kulit-kulitnya binatang. Ini namanya Ahlus Sufah. Tapi luar biasa, memiliki akidah yang luar biasa. Nah, yang termasuk Ahlus Sufah itu Abu Hurairah dan juga yaitu Salman Al-Farisi. Pada saat perang Badar ini, Miqdad bin Al-Aswad atau Al-Aswad ini termasuk salah satu tentara yang berada di bagian untuk menyerang di sayap sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanannya itu Zubair bin Awam. Ada yang menarik sahabat-sahabat, sebelum cerita selanjutnya, bahwa Miqdad ini, Al-Aswad ini salah satu orang yang senantiasa memberi semangat kepada Rasulullah. Rasulullah itu diceritakan kalau Rasulullah wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba indal nalikane nyewot indal nalikane marah sapa Kanjeng Nabi ihmarrat mangka abang wajat natahu, bahwa Nabi itu ketika marah itu pipinya merah. Kemudian fa'atahu al-Miqdad ala tilkal hali, maka Miqdad itu kemudian ketika Nabi Muhammad marah-marah seperti sedang marah, kemudian Miqdad itu menyamper, menghampiri Kanjeng Nabi Muhammad. Absyir ya Rasulullah, fa wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa alaihissalam.
Rasul tenang saja, kami dan saya ini utamanya bukan orang-orang Bani Israilnya, umatnya, kaumnya Nabi Musa yang selalu ngomong idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Orang-orang Nabi Musa itu, orang Bani Israel kan, ketika Nabi Musa sedang berdakwah kemudian ada masalah, mereka bilang silakan idhab anta wa rabbuka, pergilah Musa kamu dengan Tuhan kamu ke sana dan silakan berperang di sana. Inna hahuna qaidun. Inna sunnah hauna dalam kanan tempat iku qaiduna wong kang pada lungguh kabeh. Silakan berangkat, saya akan tetap duduk di sini. Kata Al-Aswad, bukan seperti itu. Mental saya bukan seperti itu. Walakin walladzi ba'asaka bil haqqi lanakunanna min baini yadaik wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika au yaftahullahu azza wa jalla laka. Kata Miqdad, walakin walladzi ba'asaka, tetapine demi zat ba'asaka kang utus sapa ladzi ing panjenengan bil haqqi kelawan bener, lanakunanna yati bakal ana temen sapa isun mim baini yadaika ing dalem antaranya. Saya pokoknya Rasul, saya akan tetap berada di depan kamu, wa min khalfika berada di belakang Anda, wa an yaminika dari sebelah kanan Anda, dan wa'an shimalika dan saya siap berada di kiri Anda. Saya di belakang, di belakang, di depan, di kanan, di kiri. Saya tetap akan mendampingi Anda, melindungi, akan setia kepada Rasulullah. Au yaftahullahu azza wa jalla laka, sampai Allah memberikan pertolongan, kemenangan kepada Rasulullah. Subhanallah. Itulah janji-janji Miqdad bin Al-Aswad. Sahabat-sahabat, selanjutnya ada cerita yang menarik dari Al-Aswad ini, bahwa suatu hari Al-Aswad ini, saya sampaikan lagi bahwa Al-Aswad ini tinggal di termasuk Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu berarti tadi orang-orang yang miskin, yang kurang mampu, kemudian tinggalnya di serambinya Madinah. Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu mengelompokkan sahabat-sahabat menjadi 10. Jadi kemudian ditampung di rumahnya kaum Ansor itu. Nah, ternyata si Miqdad Al-Aswad ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang tidak kebagian penampungan di rumah-rumah Ansor. Termasuk salah satunya Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi ini tidak kebagian. Akhirnya dia jadi ahli sufa yang tinggal di serambinya masjid, kemudian berdampingan dengan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu hari Miqdad Al-Aswad ini suatu malam dia itu merasa lapar, kemudian itu ada minum, ada gelas yang isinya susu untuk jatahnya Rasulullah SAW. Kemudian dua temannya itu sudah tidur. Jadi tiga orang Ahlus Sufa ini di serambi Masjid Nabawi, yang duanya sudah tidur, tinggal Al-Aswad ternyata haus dan lapar sekali. Ada gelas jatahnya Rasulullah SAW. Nah, tapi dia tahu bahwa itu milik Rasulullah. Tapi mau diminum bagaimana, tapi itu hausnya bukan main. Akhirnya ada suara itu ada suara yang apabila orang dalam keadaan terjaga itu terdengar, tapi suara itu tidak akan terdengar oleh orang yang tidur. Begini bahasanya, silakan fayaji'u fayusallimu tasliman yusmi'ul yaqdhon yusmi'ul yaqdhona wala yuqidun naim. Faqala li asyaiton. Ternyata suaranya setan itu. Lau syaribta hadzal jur'ata fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'til ansara fayuthifunahu. Kata setan tuh, udah minum saja. Meskipun itu air minum susunya Rasulullah, tapi udah minum saja. Toh Nabi Muhammad sedang berkunjung ke teman-temannya ke kaum Ansor, dan di sana Rasul pasti dijamu, sehingga ketika pulang pun dia tidak begitu mencari air susunya yang ada di gelasnya. Akhirnya seperti itu, terpaksa diminum. Akhirnya tapi setelah diminum itu si Al-Aswad ini merasa bersalah. Akhirnya dia tidur, tapi tidak bisa tidur. Wa amma ana falam ya'khudni an-naum, enggak bisa tidur.
wa alayya syamlatun li idza wada'tuha ala ra'si badat minha qadamaya wa idza wada'tuha ala qadamayya bada ra'si. Jadi Al-Aswad ini kemudian dia tidur berselimut. Selimutnya itu kecil ya, saking karena kekurangannya nih orang-orang ahli sufah itu, yang orang miskin itu. Jadi kalau selimut itu diselimutkan di atas, dikemulah kening endas di atas, maka kakinya kelihatan. Kemudian kalau diselimutkan dari kaki ke atas, maka kepalanya tidak kelihatan. Kemudian fala yajidu syarabahu fayad'u alaika fatahli. Itu setan begitu. Jadi pertama yang merajuk itu, yang menggoda itu setan, bahwa minum itu minuman Rasulullah. Rasulullah nggak bakalan marah karena dia itu sedang berkunjung dengan teman-teman Ansornya dan pasti dijamu di sana. Tapi ketika sudah minum, setan ini menakut-nakuti, wah itu Rasulullah datang, kamu pasti akan dicaci maki oleh Rasul, pasti akan dilaknat oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu kemudian datang, benar-benar datang. Nah, dalam keadaan takut seperti itu, Al-Aswad ini dalam keadaan takutnya bukan main, takut Nabi Muhammad marah. Ternyata Rasul ketika datang ke situ, justru Rasul itu berdoanya Allahumma at'imman at'amani wasqiman sakoni. Nah, akhirnya bagaimana? Justru Rasulullah itu berdoa ketika melihat air minumnya, air susunya ya jatahnya Rasul itu tidak ada, justru Rasul itu berdoa Allahumma at'imman at'amani, ya Allah mudah-mudahan berilah makan orang yang ngasih makan ke saya, waski man sakoni, waski lan muga-muga ngupai nginum panjenengan man ing wong sakoni, dan mudah-mudahan engkau ya Allah memberikan minuman terhadap orang yang memberi minuman kepada saya. Akhirnya setelah itu Rasulullah pergi, fa akhadtu as-safratu wa akhadtu asy-syamlata wa antalaqtu ilal anuzi. Kemudian mendengar Rasulullah seperti itu, akhirnya dia menuju kebetulan di sampingnya itu, di samping Masjid Nabawi itu ada kambing 3 yang disediakan, yang milik mereka, yang apabila ingin minum susu itu langsung diperas di situ. Akhirnya Al-Aswad ini berlari sambil bawa pisau untuk menyembelih kambing itu salah satunya. Rencananya disembelih kemudian dimasak, kemudian akan diberikan kepada Rasulullah karena ada doa tadi gitu. Ternyata aneh bin ajaib, ketika Al-Aswad itu menuju kandang kambing dan kambing 3 itu, ternyata kambing itu waktu pagi atau siang ditengok itu susu kambingnya nyaris tidak keluar sama sekali, kempes itu. Tapi ketika Al-Aswad ke situ ternyata kambingnya subur, kemudian diperaslah susunya dengan menggunakan bejana oleh Al-Aswad. Setelah dapat kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul, inilah susu dapat langsung saya peras dari ini. Akhirnya diminum oleh Rasulullah. Setelah minum sebentar, beberapa teguk, dikasihkan lagi kepada Al-Aswad, diminum lagi. Lanjut ke Rasulullah. Terus kata Rasul, bangunkan itu 2 teman kamu yang lapar itu. Kemudian dibangunkan oleh Al-Aswad, kemudian minum bergantian dengan bejana satu itu. Kemudian Rasulullah bahwa Al-Aswad ini menyimpan hati yang gundah gulana karena merasa bersalah, minum air susunya Rasulullah, jatahnya Rasul. Akhirnya Rasulullah, Al-Aswad, saya tahu kamu merasa bersalah, dan itu perbuatan itu memang perbuatan tidak baik. Bukan karena saya Rasul, tapi meminum minuman orang lain tanpa izin itu tidak baik. Tapi nggak apa-apa, saya ridho. Oleh karena itu lupakan saja kata Rasul, dan mari kita bergembira bersama. Nah, akhirnya mereka pun tertawa riang terbahak-bahak. Demikianlah sahabat-sahabat kedekatan Miqdad bin Al-Aswad dengan Rasulullah SAW, dan bagaimana perjuangan Al-Aswad membela Rasulullah, membela agama Allah, dan dia termasuk salah satu sahabat Nabi yang menjadi tentara kavaleri pertama, karena pertama yang menunggang kuda adalah Miqdad bin Al-Aswad. Sahabat-sahabat adhani Allah wa iyyakum, sudah setengah jam atau alias 30 menit kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di esok hari. Nanti insya Allah kami akan membahas yaitu Amir bin Rabi'ah, dan dilanjutkan dengan Sauban Maula Rasulullah. Sampai bertemu kembali, mudah-mudahan kita tetap menjaga puasanya sampai sore dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja sehat selalu, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disimpan.